Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga keadaan kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat. Meskipun sementara waktu kita belum bisa bertemu secara langsung dan belum melakukan kegiatan belajar. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Yang pasti belajar matematika dong. Nah, baiklah anak-anak yang ibu sayangi, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi, kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam hal belajar ya. Semoga segala penyakit khususnya pandemi sekarang ini segera berakhir ya, agar kita dapat bertemu dan belajar bersama lagi. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar dengan Ibu Siti Alifah Aisyah, Ibu Rahma Adila Tazkiyah, dan terakhir dengan Ibu Nursifah mengenai relasi dan fungsi. Langsung saja ya. Selamat menyaksikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siti Alifah Aisyah Fitri. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Aisyah. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang menyatakan relasi. Udah ada yang tahu belum nih apa itu relasi? Nah, hari ini kita akan mempelajari relasi ya. Yang belum tahu kita belajar untuk mengetahuinya. Yang udah tahu ya mengulang lagi atau lebih dalam lagi mengetahui apa itu relasi. Kita ke dasarnya dulu. Nah, apa sih itu relasi? Nah, relasi itu adalah hubungan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu punya himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A itu adalah himpunan cewek pintar di sekolah, sedangkan himpunan B adalah himpunan makanan yang dijual di kantin. Nah, kita langsung saja ya. Nah, himpunan A-nya itu dalamnya ada Lala, ada Sinta, ada Cici, dan Naila. Himpunan B-nya ada mie ayam, ada bakso, dan sate. Gimana Bu caranya kita himpunan A, himpunan B-nya itu biar ada relasi? Nah, relasi itu kan penghubung ya, kayak penghubungnya gitu. Nah, penghubung dari himpunan A dan himpunan B itu di sini misalnya Lala suka sama mie ayam. Langsung aja kita kasih penghubung Lala suka makan mie ayam. Lalu Sinta suka makan bakso. Langsung kita kasih garis aja Sinta ke bakso. Jadi Sinta suka makan bakso. Lalu Cici suka makan mie ayam juga. Berarti garisnya atau tanda panahnya juga ke arah mie ayam. Nah, kalau Naila berarti yang terakhir suka sate. Nah, tanda panahnya juga ke arah yang sate. Nah, jadi tanda panah ini itu adalah penghubung gitu. Lala dari himpunan A ke himpunan B itu butuh penghubung. Kenapa? Coba kita lihat. Lala suka makan mie ayam. Nah, Lala kalau nggak ada suka makannya berarti Lala mie ayam. Berarti kan nggak ada artinya, nggak dimengerti gitu. Gimana sih maksudnya Lala mie ayam? Nah, biar mudah dipahami itu harus ada penghubungnya, yaitu suka makan. Nah, Lala suka makan mie ayam. Berarti suka makan ini yang dinamakan dengan relasi. Nah, semoga bisa dipahami ya apa itu relasi. Nah, selanjutnya relasi itu dinyatakan dengan 3 cara. Ada diagram panah,
diagram Kartesius dan HPB. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, langsung masuk ke kasus ya. Ada 4 anak, yaitu ada Edi, Budi, Susi, dan Wati. Nah, mereka ini diminta untuk menyebutkan nama buah-buahan kesukaan mereka. Di sini ada Edi suka buah melon, lalu Budi suka buah mangga, Susi suka buah apel, dan Wati suka buah melon dan jeruk. Nah, di sini ibu udah punya nih himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya ibu isi dengan nama-nama 4 anak tadi. Ada Edi, ada Budi, ada Susi, dan Wati. Nah, himpunan B-nya ibu isi dengan nama-nama buah-buahannya. Ada melon, ada mangga, ada apel, dan jeruk. Gimana Bu caranya kita menyatakan relasi dengan diagram panah itu? Nah, kan karena namanya diagram panah, artinya kita menghubungkannya atau relasinya dengan panah. Berarti kita lihat nih, Edi suka makan buah melon, berarti tanda panahnya itu ke Edi, lalu dari Edi ke melon. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, Budi suka makan mangga. Kalau seperti ini berarti tanda panahnya kemana? Dari Budi ke mangga. Lalu yang ketiga, ada Susi suka buah apel. Berarti tanda panahnya gimana? Susi ke apel, pinter. Nah, yang terakhir ada Wati. Wati suka 2 buah nih. Ada buah melon dan buah jeruk. Pertama buah melon. Berarti tanda panahnya gimana? Tanda panahnya dari Wati ke melon. Buah melon. Nah, lalu yang kedua, Wati suka dengan buah jeruk juga. Berarti tanda panahnya gimana? Wati ke buah jeruk. Nah, Wati ini memiliki 2 nih. Dia karena suka 2 buah jadi punya 2 panah. Nah, ini yang dinamakan relasi dengan diagram panah. Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Selanjutnya menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Di sini Ibu ada sebuah soal atau ada satu kasus. Ada 4 anak, yaitu ada Eko, ada Rina, ada Tono, dan Dika. Nah, mereka ini diminta untuk menyebutkan nama warna kesukaan mereka. Eko suka warna merah, Rina suka warna hitam, Tono juga suka warna merah. Lalu yang terakhir ada Dika nih, Dika suka warna biru. Karena ini dengan diagram Kartesius, artinya kita akan menggunakan diagram Kartesius. Nah, seperti ini. Nah, di sini Ibu udah punya nih diagram Kartesiusnya. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A-nya kita tulis nama-nama anak tadi. Ada Eko, ada Rina, ada Tono, dan Dika. Lalu himpunan B-nya nama warna-warnanya tadi. Ada warna merah, hitam, dan biru. Gimana Bu? Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita lihat nih pertama, Eko suka warna merah. Berarti himpunan A-nya kita ambil dari Eko dulu. Kita tarik ke atas. Nah, lalu Eko suka warna apa? Eko suka warna merah. Artinya kita tarik juga nih dari garis ini. Garis warna merah ini ke sini, ke kanan, ke arah Eko. Nah, berhenti nih di mana titik pertemuan antara Eko dan warna merah ini. Inilah titiknya. Nah, sama yang kedua juga nih. Rina suka warna hitam. Berarti kita tarik dulu ke atas. Stop dulu. Terus kita tarik juga nih dari hitam ke kanan. Nah, ketemulah titiknya di sini. Lalu Tono suka warna merah. Sama, Tono juga ditarik dulu ke atas. Lalu tarik juga dari merahnya, karena sama ya, jadi sejajar gitu merahnya sama yang Eko. Lalu yang terakhir, Dika. Dika ini suka warna biru, berarti sama, kita tarik juga ke atas, kita tarik juga birunya. Nah, ini titiknya. Nah, beginilah cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Bisa juga nih kalau kalian mau, Ibu gak mau A, himpunan B, bisa kalian ganti. Karena di sini misalnya
garisnya untuk warnanya, misalnya kalian tulis di sini warna, boleh. Yang A juga di sini jangan A, berarti nama misalnya, boleh. Boleh kalian mau ganti apa. Selanjutnya menyatakan relasi yang terakhir yaitu dengan HPB. Ibu, HPB itu apa gitu kan? Nah, HPB itu adalah himpunan pasangan berurutan. Pinter. Nah, langsung masuk ke soal aja ya biar lebih memahami. Ibu di sini ada soal, ada satu kasus. Ada 4 anak, yaitu ada Edi, ada Budi, ada Susi dan Wati. Nah, mereka ini diminta untuk menyebutkan nama buah kesukaan mereka. Di sini ada Edi. Edi suka buah melon. Lalu Budi suka buah mangga. Susi suka buah apel dan Wati suka buah melon. Ibu, gimana caranya nih kita menyatakan relasi dengan HPB, Bu? Langsung aja kita lihat. Nah, gini caranya. Ibu, kenapa bisa seperti ini jawabannya? Nah, cara menyatakan relasi dengan HPB itu emang seperti ini. Pertama, caranya itu kita buat dulu nih kurung kurawalnya. Kita buat, lalu kita buat kurung biasa. Nah, cara menulisnya juga sama. Himpunan A dulu, baru himpunan B. Ibu, kenapa Edi dulu, nggak melon dulu? Karena seperti yang kita pelajari tadi, himpunan A-nya itu kita taruh atau kita simpan nama-nama anak-anak tadi. Kan di sini namanya ada Edi, ada Budi, ada Susi, ada Wati. Berarti ini himpunan A-nya. Himpunan B-nya yang mana? Himpunan B-nya yaitu ada melon, mangga, apel. Ya kan, ada 3 nih. Karena ini Wati sama juga nih, sukanya sama melon. Langsung kita masuk yang pertama. Edi suka buah melon. Himpunan A-nya Edi. Iya, himpunan A-nya Edi. Berarti kita pertama tulis nama Edi dulu, terus koma, baru himpunan B-nya. Edi suka apa? Edi suka buah melon, berarti himpunannya. Himpunan B-nya melon, berarti kita masukin ke sini melon. Nah, tutup kurung. Buka lagi yang kedua. Di sini ada Budi. Budi suka buah mangga, berarti himpunan A-nya Budi, himpunan B-nya mangga. Berarti kita tulis Budi dulu, baru mangga. Lalu yang ketiga, sama nih, buka dulu kurungnya. Himpunan A-nya Susi, pintar. Himpunan B-nya apel, berarti Susi apel, berarti Susi, koma, apel. Nah, yang terakhir nih, ada Wati, suka buah melon juga sama. Berarti kalau Wati himpunan A-nya, kalau melon himpunan B-nya. Berarti pertama kita tulis Wati dulu, baru melon dulu. Berarti Wati, koma, melon. Kita tutup aja kurungnya. Ibu, kenapa di akhirnya kurung kurawal? Karena di awalnya kita udah kurung kurawal nih depannya. Berarti belakangnya juga harus pakai kurung kurawal dong gitu. Nah, inilah cara menyatakan relasi dengan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Nah, kita udah belajar nih cara menyatakan relasi itu. Yang pertama ada dengan diagram panah, pintar. Yang kedua ada dengan diagram kartesius. Dan yang terakhir adalah menyatakan relasi dengan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Pintar. Nah, tadi kan kita udah mempelajari nih cara menyatakan relasi itu ada 3 ya. Ada dengan diagram panah, diagram kartesius, dan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih memahami, di sini Ibu akan memberikan contoh soal tentang relasi. Nah, yang pertama Ibu di sini punya himpunan A. Himpunan A-nya ini terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, himpunan B-nya ada 0, ada 2, ada 4, dan 6. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah, gimana Bu caranya? Nah, di sini penjelasannya nih. Relasi yang tepat adalah setengah dari. Ibu, kenapa setengah dari, nggak lebih dari gitu? Nah, karena kan kita lihat nih sebagaimana dinyatakan oleh hubungan. 1 itu merupakan setengah dari 2. Bener gak? Bener ya, kalau 1 itu setengah dari 2. 2 di setengah-setengah jadinya 1. Selanjutnya 2 merupakan setengah dari 4. Bener gak?
Bener ya, kalau 2 itu setengah dari 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi 2 itu setengah dari 4. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu bahwa 3 merupakan setengah dari 6. Bener gak? Bener ya, 6 bagi 3, 3 bagi 2. Jadi 3 itu setengah dari 6. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk contoh soal ini adalah setengah dari. Nah, semoga bisa dipahami ya. Untuk contoh soal selanjutnya, di sini Ibu punya diagram kartesius nih. Pertanyaannya, himpunan pasangan berurutan dari diagram kartesius di samping adalah gimana nih Bu caranya? Nah, kita lihat dulu nih. Pertama kan sama ya, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya sama nih kayak tadi. Pertama, kita tulis dulu nih kurung kurawalnya di depan ya. Buka dulu, baru kurung biasa. Kita lihat titik pertama di diagram kartesius. Titik pertamanya yang mana? Yang ini ya, berarti ya. Ya. Titik pertamanya ini. Kita lihat nih, ini lurus. Pertama himpunan A dulu kita tulis ya, seperti yang udah kita pelajari tadi, himpunan A dulu baru himpunan B. Himpunan A-nya di sini ada himpunan A-nya dia ini titiknya berlurusan dengan atau sejajar ini dengan angka 1. Benar. Kalau yang ini dengan angka 2, benar. Berarti di sini 1 dulu yang ditulis, baru 2, ya kan? Berarti 1,2, pinter. Terus titik yang kedua gimana? Titik yang kedua ini dia lurus atau sejajar ini ya, titiknya ini dengan angka 2, pinter. Kalau yang himpunan B-nya ke angka berapa? Ke angka 3. Berarti nulisnya gimana Bu? Himpunan A dulu ya, ingat himpunan A baru himpunan B. Berarti 2 dulu baru 3, berarti 2,3. Terus titik yang ketiga nih, titik yang ketiga juga sama nih, lurusnya itu sama angka 3. Lalu himpunan B-nya dengan yang mana? Angka 1. Nah, tulis dulu himpunan A baru himpunan B, berarti 3,1. Terus titik yang keempat, titik yang keempat ini lihat himpunan A-nya ke garis yang mana nih? Ke angka berapa? Ke angka 4. Lalu himpunan B-nya ke angka berapa nih? Ke angka 4. Nah, kita tulis himpunan A dulu baru himpunan B, berarti 4,4. Wah, sama nih, 4,4. Lanjut titik yang kelima. Di sini ada titik yang kelima nih. Lurusnya dengan yang mana? Dengan angka 5 juga. Lalu himpunan B-nya ke angka berapa? Oh, sama nih kayak yang pertama, ke angka 2. Berarti gimana nulisnya? Himpunan A dulu baru himpunan B, berarti 5 dulu baru 2, pinter. Nah, karena tadi seperti yang awal contoh soal tadi, karena penjelasan tadi, karena awalnya kita diawali dengan kurung kurawal, artinya ditutupnya juga harus dengan kurung kurawal. Nah, begini caranya menyatakan himpunan pasangan berurutan dari diagram kartesius. Semoga bisa dipahami ya. Nah, nih contoh soal yang terakhir nih. Di kelas 8 SMP belajar matematika. Nah, terdapat 4 orang siswa yang lebih menyukai pelajaran tertentu. Berikut 4 orang anak tersebut. Nah, pertama, Buyung menyukai pelajaran IPS dan kesenian. Doni menyukai pelajaran keterampilan dan olahraga. Lalu Vita menyukai pelajaran IPA. IPA aja nih kalau Vita nih, dia cuma 1 doang. Lalu kalau Putri lebih menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Pertanyaannya, himpunan pasangan berurutannya adalah, kita lihat. Nah, jawabannya himpunan pasangan berurutannya adalah sama juga nih kayak yang tadi. Kita bikin dulu kurung kurawalnya. Terus kita bikin kurung biasa. Lihat nama yang pertama. Nah, berarti himpunan A itu adalah adalah nama-nama orangnya. Berarti apa? Buyung, Doni, Vita dan Putri. Benar. Lalu pelajarannya nih ada banyak nih. Ada IPS,
ada kesenian, himpunan B-nya juga ada keterampilan, olahraga, IPA, matematika, bahasa Inggris. Nah, himpunan B-nya itu adalah pelajaran-pelajaran ini. Pertama kita tulis nih, pertama Buyung menyukai pelajaran IPS dan kesenian. Wah, Buyung suka 2 pelajaran nih, tapi kita menulisnya satu-satu. Pertama IPS dulu, berarti Buyung IPS. Udah IPS, apa nih Buyung sukanya? Kesenian, berarti Buyung kesenian. Nah, yang kedua, Doni menyukai pelajaran keterampilan dan olahraga. Wah, Doni juga punya 2 pelajaran nih yang dia sukai. Berarti pertama kita tulis gimana? Doni dulu, baru keterampilan. Nah, tulis lagi Doni, karena Doni sukanya 2. Berarti Doni olahraga. Selanjutnya nih, yang ketiga, Vita. Vita menyukai pelajaran IPA. Wah, Vita cuma suka 1 nih. Berarti kita tulis Vita dulu ya. Vita IPA. Nah, dan yang terakhir nih, Putri lebih menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Wah, Putri juga sukanya 2 nih, matematika dan bahasa Inggris. Berarti pertama gimana ya? Kayak atas juga ya, kayak Buyung ya. Berarti kita nulisnya satu. Berarti Putri dulu. Berarti matematika dulu. Putri suka matematika. Putri, matematika. Lalu Putri, bahasa Inggris. Nah, pintar, kita tutup. Nah, sama nih, karena awalnya kita buka dengan kurung kurawal, maka akhirnya juga kita akan tutup dengan kurung kurawal. Nah, wow, udah selesai nih pembelajaran kita hari ini. Gimana? Udah pada ngerti belum apa itu relasi? Semoga anak-anak semua jadi setelah belajar video pembelajaran sama ibu ini, kalian jadi tahu ya apa itu relasi, gimana cara menyatakan relasi, gimana cara mengerjakan soal-soal relasi. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajarannya udah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang udah memperhatikan, dan ibu meminta maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan ya dari penjelasan ibu. Kalau ada yang belum ngerti atau ada yang belum dipahami, boleh ya nanti ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmadila Tazkiyah. Nah, kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Rahma. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Aisyah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi atau pemetaan. Nah, pembahasan yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang definisi fungsi itu terlebih dahulu. Nah, apa sih yang disebut dengan fungsi? Nah, di sini akan dijelaskan. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping ini, setiap anggota A dipasangkan ke anggota B. Nah, lalu ada 2 syarat yang harus dipenuhi supaya relasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi, yakni yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B. Nah, jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Nah, seperti ada 4 gambar himpunan di samping ini, kita lihat ya contohnya. Nah, anggota himpunan yang pertama, yang A, ada angka 1, 2, 3 dipasangkan dengan anggota himpunan B, yakni A, B, C. Nah, yang angka 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A juga, dan 3 dipasangkan dengan B. Nah, ini disebut dengan fungsi karena anggota himpunan A-nya memiliki pasangan di anggota himpunan B. Nah, kalau yang himpunan kedua ini ada anggota A yang angka 1-nya dipasangkan dengan seluruh anggota himpunan B, sedangkan angka 2 dan 3-nya tidak mendapatkan pasangan di himpunan anggota B. Nah, ini bukan fungsi ya. Nah, sama dengan yang contoh ketiga ini.
yang 1 sama angka 3 mendapatkan anggota himpunan pasangan anggota himpunan B, sedangkan yang angka 2-nya tidak memiliki pasangan. Nah, ini bukan disebut dengan fungsi. Nah, sama juga dengan contoh nomor 4 ini juga tidak disebut dengan fungsi karena angka 2-nya tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Seperti itu. Nah, syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika anggota A memiliki lebih dari satu anggota pasangan, maka relasi tersebut bukan dinamakan fungsi. Nah, syarat kedua ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya, jika syarat pertama dipenuhi, anggota B boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota A. Seperti contoh yang pertama tadi ya, kita lihat contoh gambar yang pertama ini. Nah, gambar yang pertama, setiap anggota A ini beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B yang beranggotakan A, B, C. Nah, yang anggota A ini yang angka 1 dan angka 2 ini berpasangan dengan anggota himpunan B yaitu A. Nah, ini boleh, ini disebut dengan fungsi. Nah, kalau misalnya seperti ini yang contoh nomor 3. Nah, ini ada himpunan A dan anggota himpunan B. Yang anggota himpunan A-nya itu yang angka 1 memiliki pasangan 2 di anggota himpunan B, yaitu A dan B. Nah, ini itu disebut bukan fungsi karena yang disebut dengan fungsi itu sama seperti halnya yang contoh nomor 1 ini. Ngerti ya anak-anak? Nah, di sini ada istilah-istilah penting yang ada di dalam relasi atau fungsi itu sendiri. Nah, yang pertama ada domain. Nah, domain ini adalah daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama himpunan pasangan berurut relasi R. Nah, di sini ada himpunan ya. Nah, yang di sebelah kiri ini disebut dengan domain. Jadi semua anggota yang termasuk dalam lingkaran ini itu yang disebut dengan domain, sehingga domainnya di sini adalah angka 5, 6 dan 7. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan kodomain. Nah, kodomain ini adalah daerah himpunan kawan atau himpunan yang memuat elemen kedua himpunan pasangan berurut relasi R. Nah, untuk kodomain yaitu daerah yang sebelah kanan ya, yang ini. Nah, semua anggota yang di sebelah kanan ini adalah anggota kodomain, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang ketiga ada ring. Nah, ring ini adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan di anggota himpunan A. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini anggota ringnya itu 4, 5, dan 6 karena angka ini memiliki pasangan di himpunan anggota A, itu yang disebut dengan ring. Nah, di sini ada contoh soal. Berdasarkan diagram di samping, tentukan domain, kodomain, dan ring. Nah, kita lihat di sini ada anggota himpunan X dan Y. Nah, di mana anggota himpunan X memiliki anggota 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini Y memiliki anggota himpunan A, B, C, D, dan E. Nah, coba kalian tebak mana yang disebut dengan domainnya di sini. Nah, benar, di sini domainnya yaitu adalah himpunan X, yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kodomainnya yang sebelah sini ya, ingat. Nah, di sini kodomainnya adalah himpunan anggota Y. Nah, berarti di sini apa aja? Berarti A, B, C, dan D, dan E juga. Nah, yang terakhir, ringnya yang mana nih?
Nah, benar. Tadi tuh kan rank itu adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota dari himpunan A. Nah, di sini dari anggota himpunan Y memiliki pasangan di anggota himpunan X yang mana nih? Ya, benar nih, yang anggota himpunannya itu ialah A, B, C, dan D. Nah, itu ranknya. Nah, selanjutnya ada notasi. Apa itu notasi? Nah, notasi fungsi biasanya digunakan untuk menuliskan koordinat titik atau angka dari suatu grafik. Nah, fungsi ini dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya F, G, atau H. Huruf kecil ya, ingat. Nah, fungsi ini dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Bentuk umumnya tuh kayak gini, F titik 2X, terus ada tanda panahnya, terus F dalam kurung X. Nah, di sini ada contohnya ya, perumpamaannya. Misalnya ada fungsi yang diletakkan, misalnya ada fungsi yang memetakan himpunan domain A ke himpunan kodomain B dengan aturan fx 2x, maka kita dapat menuliskan rumusnya dengan fx sama dengan 2x. Nah, nilai x adalah domain dan nilai fx adalah hasilnya. Nah, kita lihat ya contohnya setelah ini. Nah, yang pertama diketahui fx adalah 2x min 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, untuk menentukan rumus fungsi ini hanya begini anak-anak, kalian pasti bisa. Fx sama dengan 2x min 1. Nah, untuk menentukan rumus fungsinya hanya gini saja, menjadi fx sama dengan 2x min 1. Sudah, gampang kan ya untuk menentukan rumus fungsinya. Nah, soal selanjutnya kita diberi fungsi fx sama dengan 2x, dengan x adalah anggota domain yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita cari daerah hasilnya. Nah, untuk x1 kita sudah diketahui ya, fx sama dengan 2x. Jadi untuk x1 yaitu fx sama dengan 2x, f1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, seterusnya begitu ya. Untuk x sama dengan 2, fx 2x. Nah, x-nya masukin tuh ke situ. Jadi f 2 sama dengan 2 kali 2. Nah, untuk selanjutnya lagi f2 sama dengan 4. Nah, untuk x3 berarti juga sama kayak tadi, fx sama dengan 2x, dan f3 sama dengan 2 kali 3, f kali 3 sama dengan 6. Nah, terus untuk 2 kali 4 juga sama, f4 sama dengan 2 kali 4, f4 sama dengan 8. 8 dari mana? 2 kali 4 ya, ingat ya anak-anak. Nah, maka daerah hasilnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu. Bisa ya. Nah, dalam menyajikan fungsi ada 3 cara dalam menyajikannya. Nah, yang pertama menggunakan diagram panah. Terus yang kedua ada menggunakan diagram Kartesius. Nah, yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal dan contoh dari diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Simak ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal untuk menggunakan diagram Kartesius, diagram panah, dan himpunan pasangan berurutan tersebut. Nah, misalkan P beranggotakan 0, 3, dan 5. Dan Q beranggotakan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, jika fungsi P terhadap Q ditentukan dengan fx sama dengan x min 3, maka tadi sudah disebutkan ya P untuk kita. Jadi berarti
fx untuk x-nya itu di sini menggunakan anggota P. Jadi fx sama dengan x min 3 untuk x sama dengan 0, yaitu f0 sama dengan 0 min 3, f0 sama dengan min 3. Nah, terus sama yang x sama untuk 3 juga, fx sama dengan x min 3, f3 sama dengan 3 min 3 sama dengan 0. Terus fx sama dengan x min 3 untuk x 5, yaitu f5 sama dengan 5 min 3 sama dengan hasilnya 2. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa himpunan P sama dengan 0, 3, 5 merupakan domain dari himpunan Q yang beranggotakan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3 yang merupakan kodomain atau daerah kawan, dan rangnya atau daerah hasilnya yaitu min 2, 0, 2. Nah, sekarang kita sajikan ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berpasangan. Nah, untuk diagram panah terlebih dahulu ya. Diagram panah yang tergambarkan pada fungsi f tersebut seperti gambar yang ada di bawah ini. Kita lihat ya, P pada fungsi f ke Q, yaitu 0 ke min 3 ya. Ini tuh harusnya salah garisnya, harusnya ke min 3. Terus 3 ke 0, 5 ke 2. Nah, agar tidak pusing, kita langsung saja menuliskan himpunan berpasangannya. Nah, himpunan berpasangannya harus menentukan domain dan rangnya tadi sudah ya. Domain itu yang di sini kan, terus rangnya itu daerah asal dari sini. Nah, jadi langsung 0, min 2, 3, 0, dan 5, 2. Nah, sudah di sini kita tahu himpunan berpasangan, himpunan pasangan berurutannya itu ini. Nah, agar lebih gampang untuk menggambarkan diagram kartesiusnya, ibu menggunakan tabel terlebih dahulu. Nah, seperti ini x. Nah, itu x di atasnya. Nah, x di sini itu bisa disebut juga domainnya. Terus yang fx ini di bawahnya disebut rangnya. Nah, kita masukin ya tadi dari himpunan berpasangan 0, masukin 0, berarti fx-nya min 2. Terus 3 x-nya berarti rangnya fx-nya 0. Nah, terus x-nya 5, terus berarti rangnya 2. Nah, sudah tergambarkan begini, kita langsung membuat diagram kartesius tersebut. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, sudah lihat kan ini diagram kartesius. Nah, yang pertama x domainnya 0, fx atau rangnya itu min 2. Nah, ini yang garis x ini disebut domain. Nah, terus garis ini, garis Y disebut dengan kodomain. Nah, kita 0, ini 0 berarti titiknya itu di sini min 2. Nah, terus ini 3 sama 0. 3 kan domainnya di sini, terus kodomainnya di sini, berarti titiknya berada di 3 sini ya. Terus yang domain yang 5 juga sama seperti itu. 5 ini domainnya 5 di sini. Terus kodomainnya atau rangnya itu 2, berarti di sini titiknya.
Mengerti ya anak-anak? Nah, selanjutnya ada banyaknya pemetaan. Nah, jika banyak himpunan P adalah N kali P sama dengan P dan banyak anggota himpunan Q adalah N kali Q sama dengan Q, maka banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan P ke Q adalah Q pangkat P dan banyaknya himpunan Q ke P adalah P pangkat Q. Nah, ini tuh harusnya pangkat ya. Agar lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberi contoh dari banyaknya pemetaan ini. Mari simak. Nah, selanjutnya ada contoh dari banyak fungsi atau pemetaan. Nah, contoh yang pertama, jika himpunan P beranggotakan -1,1 dan himpunan Q beranggotakan E, F, G, H, dan I, maka tentukan banyak fungsi atau pemetaan himpunan P ke Q. Nah, diketahuinya P beranggotakan -1 dan 1. Nah, jumlah dari himpunan P ini ada 2. Nah, yang Q juga sama. Anggota himpunan Q ini E, F, G, H, I. Nah, beranggotakan jumlahnya ada 5. Nah, banyak fungsi dari himpunan P ke Q ialah, kan tadi diingat ya, dari himpunan P ke Q itu Q pangkat P. Jadi banyaknya fungsi dari himpunan P ke Q ialah 5 pangkat 2. Nah, kita langsung jumlahkan saja. 5 pangkat 2 berapa? 25. Nah, benar. Jadi banyaknya fungsi dari himpunan P ke Q itu 25. Nah, mengerti ya anak-anak? Nah, satu lagi ya contohnya. Nah, contoh yang kedua, ada himpunan A beranggotakan 1, 2, 4, dan 5 ke anggota himpunan B yaitu 5, 11, dan 13. Nah, tentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke B. Yang pertama, terus yang kedua himpunan B ke A. Nah, ini sama saja ya kayak tadi, P ke Q atau Q ke P. Nah, jawabnya kita jumlahkan dulu ya, himpunan A ada berapa dan himpunan B juga ada berapa. Terus himpunan A beranggotakan 1, 2, 4, dan 5. Nah, jumlah dari himpunan A ini sebanyak 4. Nah, terus himpunan B juga sama. Himpunan B beranggotakan 5, 11, dan 3. Nah, jumlah dari anggota himpunan B ini ada 3. Nah, kita langsung saja. Banyak pemetaan dari himpunan A ke B ialah 3 pangkat 4. Nah, kita langsung saja jumlahin. 3 pangkat 4 berapa? 81 ya anak-anak. Nah, berarti banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B itu sebanyak 81. Nah, selanjutnya himpunan B ke A. Sama ya kayak tadi, banyak pemetaan dari himpunan B ke A ialah 4 pangkat 3. Kita juga langsung jumlahin saja. 4 pangkat 3 berapa? Nah, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, jadi banyak pemetaan himpunan B ke A ialah sebanyak 64. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, segitu saja penjelasan dari Ibu yang akan dilanjutkan oleh Ibu Nursifa. Mohon maaf bila penjelasan Ibu kurang jelas atau terlalu cepat. Semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Syifa di pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Rahma mengenai relasi dan fungsi, yaitu mengenai korespondensi satu-satu, menghitung nilai fungsi, grafik fungsi, dan fungsi kuadrat. Nah, materi yang pertama itu adalah mengenai korespondensi satu-satu. Jadi, korespondensi satu-satu ini merupakan bagian dari relasi yang memiliki suatu syarat. Nah, suatu relasi bisa disebut korespondensi satu-satu apabila memenuhi syarat.
Syarat yang pertama itu, jika setiap anggota domain memiliki satu pasangan saja dari anggota kodomain, begitupun sebaliknya. Syarat yang kedua, dua buah himpunan dapat membentuk korespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu memiliki anggota yang sama. Kita lihat contohnya. Di sini ada 6 orang siswa bermain bola voli dengan nomor punggung 301 sampai 306. Misalkan A sama dengan Bonar, Asti, Reni, Asep, Bini, Neta. B 301, 302, 303, 304, 305, 306. Nah, tadi syaratnya itu jika setiap anggota domain memiliki satu pasangan saja dari anggota kodomain. Berarti ini domain ya, ini kodomain. Yang di sebelah kiri domain, yang di sebelah kanan kodomain. Nah, kita buktikan apakah benar ini adalah suatu korespondensi satu-satu. Apakah dari anggota himpunan A ini hanya memiliki satu pasangan saja dari anggota B? Ya, jawabannya betul ya. Dan begitupun sebaliknya. Sekarang balikan, apakah anggota himpunan B ini hanya memiliki satu pasangan saja dari anggota A? Ya betul, berarti ini adalah satu korespondensi satu-satu. Nah, agar lebih memahami, mari kita coba untuk membedakan antara fungsi, relasi, dan korespondensi satu-satu. Yang pertama itu ada diagram panah. Diagram panah ini kita akan membuktikan apakah A ke F ini adalah suatu korespondensi satu-satu. Jawabannya bukan ya, karena kan korespondensi satu-satu itu memiliki satu pasangan saja dan anggotanya sama dan tidak ada yang kosong dan bercabang. Jadi ini bukan termasuk dan ini tidak termasuk korespondensi satu-satu, melainkan ini adalah betul, suatu relasi. Sekarang diagram panah yang kedua, R ke T, apakah ini termasuk korespondensi satu-satu? Ya betul ya, ini adalah korespondensi satu-satu karena anggotanya memiliki jumlah yang sama dan domain ke domain ini dan domain ke domain ini memiliki hanya satu pasangan saja. Berarti ini adalah suatu korespondensi satu-satu. B, C, apakah ini suatu korespondensi satu-satu? Bukan ya, karena ini ada anggotanya yang tidak mempunyai pasangan. Jelas ini bukan korespondensi satu-satu, melainkan ini adalah fungsi. Sekarang ini Q ke S. Jika dilihat sekilas ini seperti korespondensi itu satu ya, tapi di sini ketika diteliti ada anggotanya yang bercabang. Jadi ini bukan korespondensi satu-satu, melainkan ini adalah fungsi. Gitu. Jadi cara membedakan antara fungsi, relasi, dan korespondensi satu-satu ini kita harus ingat ya, bahwa kalau relasi itu bebas. Domain sama kodomain itu kalau ada yang bercabang sama ada yang kosong itu namanya relasi. Kalau korespondensi satu-satu itu harus punya pasangan, tapi pasangannya itu hanya satu saja. Di setiap domain ke kodomain, di setiap kodomain ke domain itu hanya satu saja ya. Itu korespondensi satu-satu. Nah, kalau fungsi itu domainnya aja yang harus mempunyai pasangan yang satu. Kalau kodomainnya ada yang kosong atau ada yang bercabang itu boleh. Itu cara membedakan dengan diagram panah ya, dilihat dari bercabang atau tidaknya suatu himpunan domain dan kodomain. Yang kedua ada bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Membedakan itu bisa dengan cara ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kalau misalkan domain ini domain ya. Nah, ini domain dan ini kodomain, yang di sebelah kiri domain, sebelah kanan kodomain. Kalau relasi itu domainnya berulang. Kalau kodomainnya berulang itu namanya pemetaan atau fungsi. Nah, kalau misalkan domain dan kodomainnya tidak berulang, nah itu baru korespondensi satu-satu. Kita langsung saja kepada poin A ya. Nah, kita lihat apakah domainnya berulang. Tidak ya, kodomainnya pun tidak berulang, maka ini disebut dengan
korespondensi satu-satu. Poin B, apakah domainnya berulang? Ya, domainnya berulang ya. Berarti ini termasuk kepada relasi. Yang poin C, domainnya itu tidak berulang, tapi kodomainnya berulang. 1111. Nah, berarti ini disebut dengan fungsi karena kodomainnya berulang. Yang D, ini domainnya berulang nggak ya? 22, nah berulang ternyata. Berarti ini termasuk kepada relasi. Yang poin E, apakah ini korespondensi satu? Domainnya berulang nggak ya? 1, 2, 3, 4. Enggak. Kodomainnya 2, 3, 4, 5. Enggak berulang juga. Berarti ini termasuk korespondensi satu-satu. Nah, jadi kalau di diagram panah kita mikirnya apakah ini tuh bercabang atau berpasangan ya. Misalkan nggak berpasangan berarti itu bukan korespondensi satu-satu ya. Kalau bercabang pun berarti bukan korespondensi satu-satu. Kalau dibentuk himpunan pasangan berurutan, kita mikirnya apakah ini berulang. Kalau misalkan berulang berarti itu adalah domainnya berulang, itu adalah relasi. Kalau misalkan kodomainnya yang berulang, nah itu berarti fungsi atau pemetaan. Kalau misalkan tidak berulang dua-duanya, domain dan kodomainnya tidak berulang, nah itu baru dinamakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita lanjut kepada jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk. Untuk menentukan jumlah korespondensi yang bisa dibentuk menggunakan rumus, jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan N faktorial. Nah, kita lanjut saja ke contoh ya, biar lebih memahaminya. Contoh pertama, himpunan X beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan himpunan Y beranggotakan huruf penyusun matematika. Nah, jawab, diketahui X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini anggotanya ada berapa? Ada 6. Sekarang huruf penyusun matematika ada berapa? M, A, T, I, sama K ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6, berarti sama ya. Jadi penyelesaiannya itu 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24 kali 5 kali 6 sama dengan 120 kali 6, 120 kali 6 sama dengan 720. Nah, jadi korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk itu ada 720. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, himpunan X huruf vokal dengan himpunan Y jumlah mata dadu. Nah, berapa jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk? Diketahui X huruf vokal itu ada berapa? Ada 5 ya. A, I, U, E, O. Berarti NX sama dengan 5. Y, jumlah mata dadu. Jumlah mata dadu kan ada 6 ya. Jadi N-nya sama dengan 6. Terus penjelasannya itu adalah 0. Nah, kenapa 0? Karena kan syarat korespondensi satu-satu itu adalah anggotanya itu memiliki jumlah yang sama. Nah, sementara ini anggota himpunan X itu memiliki anggota 5 dan Y memiliki anggota 6. Nah, berarti ini bukan korespondensi satu-satu ya. Maka kalau misalkan ada pertanyaan yang gini terus jumlah anggota himpunannya nggak sama, berarti jawabannya 0 ya. Kita lanjut kepada menghitung nilai fungsi. Nah, suatu fungsi itu didefinisikan dengan F menyatakan X, GAX plus B menjadi Fx sama dengan AX plus B. Nah, jadi ini tuh termasuk kepada bentuk umum fungsi. Yang Fx-nya itu adalah nilai fungsi, A itu adalah koefisien dari X,
dan B ini adalah konstanta, dan X adalah variabelnya. Untuk cara menghitungnya, kita langsung saja kepada contoh nomor 1. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 5x plus 2. Tentukan nilai f(3). Nah, penyelesaiannya, f(x)-nya udah diketahui ya, f(x)-nya itu 3. Berarti x sama dengan 3. Fx sama dengan 5x plus 2. Berarti x-nya ini tinggal kita gantikan dengan 3. Jadi F3 sama dengan 5 dikali x-nya diganti 3. 5 dikali 3 plus 2 sama dengan 5 kali 3, 15. Ditambah 2 sama dengan 17. Itu. Kita berlanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan 2x min 3. Jika fa sama dengan 7, maka nilainya adalah penyelesaiannya. Fa diketahui ya, ini fa sama dengan 7, fx 2x min 3. Nah, jadi kita tinggal ganti saja x-nya menjadi a. Jadi fa sama dengan 2, x-nya diganti a jadi 2a min 3. Nah, fa ini kan 7-nya, jadi fa di sini tulis 7 sama dengan 2a min 3. Nah, kita pindah ruaskan ya, jadi dengan yang sejenisnya, berarti ini min 3 pindah ruas jadi plus ya. Jadi 2a sama dengan 7 plus 3. 2a sama dengan 7 tambah 3, 10. 2 pindah ruaskan dari kali menjadi bagi. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi a itu adalah 5. Gitu. Gimana anak-anak? Apakah mengerti? Kalau mengerti kita lanjut saja ya ke pembahasan grafik fungsi. Pada sistem koordinat kartesius dapat dilakukan dengan membuat tabel fungsi untuk menemukan perubahan nilai fungsi jika variabel x-nya itu berubah. Nah, kita lihat kepada contoh yang pertama. Contoh, diketahui fungsi x sama dengan x kuadrat dari himpunan x beranggotakan min 2, min 1, 0, 1, 2 ke himpunan bilangan cacah. Yang pertama, kita harus menentukan domain, kodomain, range dari fungsi tersebut. Yang kedua, buatlah himpunan pasangan terurutnya. Dan yang ketiga, gambarlah grafik fungsi tersebut. Katanya gitu. Kita langsung saja jawab ya yang pertama. Tentukan domain. Nah, kita tentukan domain. Berarti domainnya itu ini ya, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini domain. Nah, kodomainnya itu adalah ke himpunan bilangan cacah. Berarti ini ya kodomainnya. Himpunan bilangan cacah itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kodomain udah diketahui nih, berarti kita tinggal menentukan range. Range-nya itu berarti fx sama dengan x kuadrat. F min 2. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke ini ya, ke domainnya. F min 2 sama dengan min 2. Jadi x-nya ganti sama min 2. Min 2 kuadrat sama dengan min 2 kali min 2, 4. Sekarang F min 1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1 dan seterusnya ya. Sampai beres ini domainnya semua. Dimasukkan ke fx gitu. Nah, yang kedua, himpunan pasangan terurut. Kita akan menentukan himpunan pasangan terurut. Berarti himpunan pasangan terurutnya itu ini ya. Yang pertama, min 2, ini min 2 sama 4, min 1 sama 1, 0 sama 0, 1 sama 1, 2 sama 4. Nah, ini adalah himpunan pasangan terurutnya. Yang ketiga, grafik fungsinya. Nah, gimana nih gambar grafik fungsinya? Nah, grafik fungsinya itu seperti ini. Yang pertama apa? Min 2,4. Berarti min 2. Nah, ini ya min 2,4 ini. Jadi titiknya di sini. Yang kedua, min 1,1. Min 1,1. Titiknya berarti di sini ya. 0,0 berarti di sini kan 0. 1,1 berarti dari 1 ke 1. Berarti titiknya di sini ya. 2 ke 2,4 berarti 2
Berarti titiknya di sini. Nah, ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat. Kita lanjut kepada yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain ya. Terus salah satunya ada fungsi kuadrat, yang artinya relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Bentuk umumnya dari suatu fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan selain itu terdapat pula bentuk umum dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu fx sama dengan a dalam kurung x plus b per 2a kuadrat plus d per min 4a. Nah, d ini adalah nilai diskriminan dengan rumus d sama dengan d2 min 4ac. Kita lanjut kepada soal ya. Nah, ini contoh pertama. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hitunglah nilai a plus 2b plus 3c. Nah, kita jawab ya yang pertama. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari a, b, c. A-nya berarti berapa? Nah, ini kan nih a, b, c. Nah, berarti a-nya 3, b-nya min 2, c-nya 5. Setelah diketahui ABC-nya, langsung saja kita masukkan kepada hitungan nilai A plus 2B plus 3C. Nah, jadi A plus 2B plus 3C sama dengan A-nya berapa? 3 plus 2 kali B-nya min 2, 2 kali min 2 plus 3C, 3 dikali 5 sama dengan 3, 2 kali min 2 min 4, 3 kali 5, 15. Jadi 3 kurang 4 min 1 ditambah 15 jadi 14. Nah, ini contoh yang kedua, menggunakan pola bentuk kuadrat sempurna ya, yang ini. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nyatakan dalam bentuk fx sama dengan a dalam kurung x plus b per 2a kuadrat plus b per min 4a. Jawab yang pertama sama ya, mencari dulu a, b, c nya. A nya 3, B nya min 2, C nya 5. Nah, udah itu kan ini ya harus diketahui D nya itu berapa sebelum kita berlanjut kepada menyatakan dalam bentuk ini. D nya itu mencarinya itu dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, B nya itu berapa tadi? Min 2, berarti min 2 kuadrat min 4, A nya 3, 4 kali 3, C-nya 5, 4 kali 3 kali 5, min 2 kuadrat itu kan 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 5, 60, 4 min 60 sama dengan min 56 ya. Nah, setelah diketahui nih A, B, C, dan D-nya, langsung kita masukkan, nyatakan dalam bentuk ini, dalam bentuk fx sama dengan A-nya berapa? 3, X-nya X aja plus B-nya min 2 per 2 dikali A 3, 2 kali 3 6 kuadrat plus D-nya tadi diketahui berapa? Min 56, min 56 per min 4, A-nya 3, min 4 kali 3 jadi 3X min. Nah, ini disederhanain ya, berarti dibagi 2 ya, jadi min 2 dibagi 2 min 1, 6 dibagi 2, 3 kuadrat sama dengan, nah ini 56 sama 4 dicoret, 56 sama 4 dicoret, jadi sisanya 14 per 3. Nah, jadi hasil akhirnya ini ya, fx sama dengan 3 dalam kurung x min 1 per 3 kuadrat min 14 per 3. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai.
Bagaimana pembelajarannya? Apakah dapat dimengerti? Semoga bisa dan dapat dimengerti ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran ini sampai akhir. Ibu pamit undur diri. Mohon maaf bila selama menyampaikan pembelajaran ini terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan atau ketipuan dalam menulis di PPT-nya. Akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.